Di dalam konsep tauhid kita ini, ayat 28, 29 kemarin kita membahas mazahiru qudratullahi bi khalqil insan. Nyata atau kasat mata, kekuatan Allah itu dengan menciptakan manusia ini. Bukti kekuatan Allah, bukti bahwa Allah itu Tuhan kita yang kuat, dia menciptakan kita. Dalam Islam itu fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Siapa Allah itu? Dalam surat Toha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana, sungguhnya aku ini benar Allah dan tidak Tuhan kecuali aku. Dalam ayat 54 surat Al-A'raf, Allah pun membenarkan untuk kita menjadikan Allah sebagai Tuhan kita. Maka ketika ditanya, "Man rabbukum?" Allahu rabbi. Dari mana kaummu mengatakan bahwa Allah itu sebagai Tuhanmu? Ya dari Allah. Allah berfirman, surat Al-A'raf ayat 54, inna rabbakumullah, sungguhnya Tuhan kamu itu adalah Allah. Kenapa kau tuhankan Allah itu? Alladzi khalaqas samawati wal ardo, karena dialah yang telah menciptakan langit dan bumi, fi sittati ayyam, selama 6 masa. Yugsil lailan nahar yatlubuhu hasisa. Dan Allah jualah yang menggilir, ada malam, ada siang, ada siang, ada malam. Dan Allah lah yang memperjalankan wasyamsa, matahari, wal qamara, dan hanya Allah lah yang memperjalankan, menggerakkan bulan, wan nujuma, dan hanya Allah lah yang maha kuasa yang menjalankan bintang-bintang. Alalahul khalqu wal amr, ketahuilah semua apa yang ada di bumi ini tidak akan berjalan, tidak akan bergerak kecuali atas dasar perintah Allah. Itulah alasan kita menuhankan Allah. Tidak akan ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia ini kecuali yang berlaku adalah izin Allah. Apakah kita termasuk sudah mukmin atau kafir? Dengan apa ujian itu? Allah perlihatkan satu ciptaan yang paling hina. Apa kemarin? Ayat 26. Nyamuk. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak pernah malu-malu memberikan perumpamaan kehidupan manusia itu dengan seekor nyamuk. Fa'amal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, kata Allah, begitu melihat nyamuk dia tersenyum, dia tertawa, dia mengusap dadanya, dia berkata, alhamdulillah ya Allah, tidak engkau ciptakan aku seperti nyamuk. Walaupun kau berikan perumpamaan yang sangat buruk dalam Al-Quran mengenai nyamuk. Nah, nanti kita bisa lihat itu. Fungsi Allah itu memberikan perumpamaan-perumpamaan itu di dalam surat Kahfi ayat 58, 56, 57. Untuk apa Allah memberikan perumpamaan kehidupan dalam Al-Quran itu? Satu, wa innahu la ibratun liulil albab. Semuanya itu akan menjadi pembelajaran bagi orang yang punya akal. Contoh nyamuk.
Ini ternyata tolak ukur keimanan seseorang. Kenapa? Wa ammal ladzina kafaru. Orang kafir, orang yang masih kafir, orang yang belum beriman kepada Allah, berbeda memandang nyamuk, melihat nyamuk. Begitu mereka itu di depannya ada nyamuk, reaksinya berbeda. Kalau orang yang beriman dia tersenyum, dia tertawa, dia mengusap dadanya. Tapi orang kafir bagaimana? Sombong. Apa kata-katanya yang terucap? Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala. Kata orang kafir, ini nyamuk. Buat apa sih Allah ciptakan nyamuk yang begini hina? Nyamuk yang enggak ada artinya. Taunya dia pengen bunuh nyamuk saja. Dia nggak tahu kenapa harus dia bunuh. Kenapa harus dia kejar? Kenapa dia harus dia buru? Di rumah dikasih itu setrum. Ya, di rumah dikasih itu racun. Sampai nyamuk itu di got pun masih dikasih racun, disempret juga. Pernahkah Bapak berpikir kenapa kita bermusuhan dengan nyamuk? Padahal tanda orang yang bermusuhan dengan nyamuk itu tadi, yang melihat nyamuk tidak suka adalah orang kafir. Orang mukmin itu dalam ayat 26 ini, wa ammal ladzina amanu faya'lamuna, karena dia tahu untuk apa Allah ciptakan nyamuk, yaitu untuk pelajaran buat kita. Dalam rangka Allah tidak ingin kita itu hidup seperti nyamuk. Apa itu? Satu, rese. Itu hidup nyamuk. Yang kedua apa lagi? Allah tidak menghendaki kita hidup ini serakah. Makanya kalau lihat nyamuk, sampai kapan mereka itu berhenti menyedot darah kita? Kalau belum terbalik sendiri, belum berhenti. Kalau kita lagi tertidur, dia sedot darah kita dari bibir kita kadang-kadang. Dari mana lagi? Alis kita, dari kuping kita. Selama dia masih bisa menyedot darah itu dan belum terjatuh karena lebih berat darahnya ketimbang badannya, belum berhenti. Banyakkah manusia yang seperti itu? Dia hidup serakah, taumah, sampai dia akhirnya tahu ketika dia mati nggak ada yang bisa dia bawa. Jangan sampai kita seperti itu. Maka itu pelajaran berharga. Kalau kita nggak mau dibilang nyamuk, jangan serakah. Kalaulah kita butuh makanan, kita butuh harta, ya sudah, jangan aji mumpung. Pikirin juga orang lain. Apakah kita merugikan orang lain atau tidak? Apakah kita mengganggu orang lain atau tidak? Itu dua, Pak. Siapa sih yang suka punya teman rese, kepo? Siapa sih yang pingin punya teman, pingin punya saudara serakah, terutama masalah warisan. Walaupun kita nggak beli aja, Pak, masih berantem itu keluarga kalau punya satu serakah, betul nggak? Nah, bagaimana kita melihat nyamuk? Kenapa nyamuk umurnya nggak ada yang panjang? Ya sono disumpahin, di sini sumpahin, di sono diburu, di sini diburu. Begitu pula kalau kita jadi nyamuk, Pak. Setiap orang datang melihat kita pasti bersumpah serapah. Walaupun tidak boleh dalam Islam, tapi itulah watak dan tabiat manusia, melihat orang lain yang tidak baik. Dan yang ketiga apa lagi? Di samping rese, serakah, nyamuk itu suka mencari-cari kelemahan kita. Sebelum dia menggigit pasti dia cari nih bagian tubuh kita itu yang sensitif. Bahkan kadang-kadang dia bermain. Bukan sekedar dia mengganggu dalam orang dalam keadaan tertidur. Dia tidak menggigit, tapi dia juga suaranya nyaring. Itulah yang betina. Kadang-kadang dia tidak menggigit, dia berada di kepala kita, membuat orang kadang-kadang jijik, dan membuat orang kadang-kadang melakukan tindakan tanpa disadari, bertepuk. Nah, ini contoh. Oleh karena itu setelah Allah menceritakan tentang perumpamaan kehidupan itu,
Allah Maha Kuasa. Yang menciptakan semua ini termasuk nyamuk, buat kita itu adalah, ini adalah fasilitas buat kita untuk bisa kita hidup ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih produktif, ke arah yang lebih positif. Itulah kehidupan. Summastawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian bagaimana Allah tidak kuasa dalam hidup kita? Bagaimana Allah tidak punya kekuatan? Setelah Allah ciptakan sebuah langit dan bumi dan semua apa yang ada di isinya itu, Allah atur. Di mana Allah mengaturnya? Yaitu di langit ketujuh yang kita kenal dengan ada Sidratil Muntaha. Bapak Ibu sekalian, Tuhan orang Islam, Tuhan orang yang beriman itu Allah. Allah tidak bisa disama-samakan dengan Tuhan apapun juga. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita hanya Allah, dan Tuhan yang sebenarnya itu hanya Allah. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, sampai kehidupan kita, Tuhan cuma satu yang menciptakan langit dan bumi. Apa? Coba baca kriteria kotoran atau BAB yang sehat. Ada nggak sekarang? Sekarang bisa Bapak cek. Tinggal Bapak baca nggak itu? Makanya di dalam tubuh kita saja ini Pak, kuasa Allah kita cuma hanya luar biasa Allah itu. Ini cuma kita ngomong aja. 3, mukosa di dalam mulut mengandung 500.000 sel yang mengeluarkan sekresi tiap 5 menit. Nah Bapak Ibu sekalian, Al-Quran membukakan hasanah baru lagi bagi kita sebagai pembuka cakrawala ilmu pengetahuan dan sains. Setiap ayat dalam Al-Quran sangat kaya dengan isyarat ilmiah mengenai realitas tubuh manusia, alam semesta, lautan, pegunungan, ilmu kedokteran, dan hal-hal lain yang baru ditemukan lebih setelah 14 abad Al-Quran diturunkan ini. Semua penemuan ilmiah ini sudah seharusnya memperkuat keimanan seorang mukmin akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ardi ayatu lil mukinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Coba dibaca surat Az-Zariyat. Tubuh kita dan alam sekitar kita ini adalah merupakan pembelajaran buat kita untuk kita menciptakan apa saja. Coba lihat. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin akan kebenaran kekuasaan Allah. Dan juga pada dirimu sendiri, kata Allah, maka apakah kamu tidak memperhatikan bahwa dalam dirimu itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang jika kamu tahu, kamu pelajari semuanya, maka kamu akan menjadi orang yang pandai mensyukuri nikmat itu. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami segala wilayah bumi dan pada mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar adanya, bahwa ini mujizat. Apa yang dimuat dalam Al-Quran sebuah kebenaran. Kenapa? Karena Al-Quran itu kalamullah. Nah, di sinilah ingin saya sampaikan, Pak. Ini artinya Allah tahu manusia itu lupa. Manusia itu statusnya kufur kepada Allah. Kalau dia tidak membaca ayat-ayat Allah, jauh dari hidayah. Coba aja lihat kehidupan orang-orang yang tidak mengenal agama. Semuanya halal. Semuanya dihalalkan. Padahal yang Allah haramkan pasti membawa celaka dalam hidup kita. Yang Allah halalkan pasti membawa kebaikan dalam hidup kita. Baik itu makanan maupun perbuatan. Tinggal tergantung kita. Kalau kita mengakui Allah sebagai Ar-Rahman, kenapa kita nggak ikuti petunjuknya? Kalau memang tindakan perbuatan kebohongan itu adalah suatu perbuatan dapat menghancurkan sendi kehidupan dalam berbangsa dan secara individual, dalam keluarga, kenapa kamu masih bohong? 9 kali, kenapa masih kamu bohong? Kenapa kamu masih bohong? Kenapa kamu masih bohong? Ternyata walaupun udah begitu banyak kata-kata kenapa kau bohong, tukang bohong juga manusia ini. Kan pencitraan itu kebohongan.
Tukang pencitraan itu kebohongan. Inilah yang menyebabkan bangsa hancur. Ini karena kita memelihara kebohongan itu. Bazar itu adalah tukang bohong. Maukah aku tunjuki perusak kehidupan ini? Apa itu? Al-kizb, yaitu bohong. Bainal kizba yadullu alal fujur. Kalau orang sudah menghalalkan untuk mencapai tujuannya dengan cara berbohong, maka hancurlah hidupnya sudah. Itu Quran. Kita nggak boleh menghujat Nabi mereka. Itu perintah Quran. Pikirkan, kita maka bicara sesuai dengan Quran hadis. Saya pikir demikian, mudah-mudahan sampaikan manfaatnya.